Cirebon, salah satu kota yang sangat populer di Jawa Barat dengan batiknya yang khas. Di sini, aku akan melihat lebih dekat. Batik sendiri merupakan kain bergambar yang pembuatannya memerlukan proses yang panjang. Terlihat perpaduan antara seni dan teknologi yang akhirnya menghasilkan selembar kain yang indah. Khusus untuk batik Cirebon, banyak sekali motif dan coraknya yang bisa kita dapatkan saat mengunjungi Desa Trusmi. Ikuti perjalananku mengetahui proses pembuatan dan perkembangan batik di Cirebon bersama salah satu pengusaha batik di Desa Trusmi. Batik Salma adalah salah satu tempat favorit aku ketika belanja batik di Cirebon. Dan saat ini aku sudah bersama owner dari Batik Salma. Halo Mbak Tri, udah lama kita nggak ketemu ya. Iya. Ini Salma ini. Salma merupakan tempat benar-benar favorit. Setiap aku datang ke Batik Salma itu ada batik favorit, batik sutra. Ini batik yang seperti aku pakai. Ini istimewa sekali. Pasti kalau aku ke Batik Salma, aku pasti datang untuk melihat ini nih prioritas nih, batik sutra dari Batik Salma. Nah, dan kalau di Cirebon ini, Cirebon itu batik yang paling terkenal dan populer itu adalah motif Megamendung. Seperti ini yang aku pegang ini ya Mbak Tri. Dan ini sutra ya. Ya, ini sutra ATBM. Jadi karena juga filosofinya juga gitu kan. Kalau Megamendung itu dia bisa menenteramkan hati yang sedang emosi. Jadi auranya kalau pakai motif Megamendung itu bikin tentrem ya. Ya. Salah satu batik yang aku kenakan ini adalah batik sutra. Dengan tekstur kainnya yang lembut, menjadikan kain ini sangat nyaman untuk dipakai dan juga terlihat eksklusif. Nah, ini batik dari Trusmi, Megamendung yang paling populer. Dan selain Megamendung juga pastinya ada lagi dong. Motif-motif lain apa aja tuh Mbak Tri? Ini di depan ini sudah banyak sekali motif-motif khusus nih. Kira-kira apa nih biasanya? Cantik sekali ya. Bunga lavender ini. Ini terinspirasi dari apa sih bunga lavender ini? Jadi custom juga kan. Yang beli batik itu bukan hanya orang kita kan, tapi juga ada yang dari Jepang, ada dari Belanda. Jadi batik-batik ini bukan murni dari tuangan ide kreatif dari pembatik saja ya, tapi Iya, juga tapi juga kan konsumen memesan. batik memiliki ruang istimewa dalam dunia tekstil. Dengan beragam motif dan filosofi yang ada di dalamnya, membuat batik digandrungi oleh semua kalangan. Tak ayalnya Cirebon, yang menjadi salah satu pusat batik di Indonesia. Kecintaanku akan batik membuat rasa ingin tahuku semakin besar akan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses dan juga perkembangan batik hingga kini. Banyaknya orang yang berkecimpung di dunia batik membuktikan bahwa batik memiliki pasar yang besar. Nah Mbak Tri, coba Mbak Tri ceritain gimana sih pertama kali suka sama batik dan kenapa bisa berbisnis batik? Jadi Mbak Tri itu terlahir dari keluarga pembatik. Ayah ibu kita itu pembatik. Jadi ke satu itu kemudian juga emang kita kan berarti kan dinafkahi dari batik karena emang saya dari kecil sudah bergelut dengan lingkungan ya. Jadi sudah lingkungannya itu lingkungan pembatik, mau tidak mau dengan sendirinya sudah melekat. Dan saya itu dari dulu punya cita-cita gini, saya pengen mengembangkan batik karena dulu itu kan batik itu hanya dipakai untuk acara-acara formal dan dipakai oleh kalangan-kalangan yang sudah berusia batik itu ya. Sebelum UNESCO menetapkan sebagai warisan budaya tak benda itu, jadi hanya dipakai oleh kalangan-kalangan yang usianya menengah ke atas lah gitu. Konvensional sekali ya gitu seperti itu. Nah di situ saya coba karena saya juga punya keahlian itu menjahit dan membuat pola gitu kan. Akhirnya saya membuat pola sendiri
dengan mengaplikasikan motif batik gitu. Jadi tidak murni pure batik itu satu helai di batik semua, tidak, tapi saya pola dulu gitu, tangannya, badannya. Nah, saya penempatan motif-motifnya di mana? Ada di tangan aja, di batik. Nah, di situ begitu saya jadi kainnya, kemudian saya bikin, ternyata respon dari orang-orang yang datang itu luar biasa. Batik menjadi sangat bernilai karena dikerjakan secara tradisional. Tangan terampil para pengrajin di Batik Salma setiap harinya harus memproduksi kain batik yang berkualitas. Seiring perkembangan zaman, motif yang dibuatnya pun semakin beragam dan bisa sesuai permintaan. Seperti halnya motif batik yang sedang dikerjakan oleh para pembatik di sini, sangat cantik dan unik. Nah, sekarang dari Batik Salma sendiri nih, kalau batik-batik premium, sutra yang seperti kita pakai ini, yang paling favorit, yang menjadi idola di Batik Salma yang mana nih? Yang menjadi daya tariknya ada pewarnaannya sebetulnya. Warna-warna kayak gimana tuh? Apa warna cerah atau warna yang kalem? Sekarang warna cerah ya, itu kan bikin kita lebih muda, terutama usia. Ya. Nah, kalau kita pengen muda terus ya carinya yang muda-muda lah, yang cerah-cerah. Pokoknya motifnya yang bagus, warnanya yang cerah pastinya ya. Selain sharing pengalaman dengan pemilik Batik Salma, aku pun bisa melihat proses pembatikan secara lengkap. Keterlibatan para pembatik di sini semakin menunjukkan nilai batik yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar kain dengan ragam motif dan warna, tapi dari setiap titik dan garis yang ditorehkan itu selalu ada makna. Senang sekali bisa datang kemari dan tentunya banyak belajar tentang batik. Batik ini sangat universal ya, dari anak muda, orang tua, sampai anak-anak kecil juga pakai batik. Dan memang zaman sekarang ini saatnya untuk pakai batik, dan batik itu adalah Indonesia banget. Kita juga harus share juga nih ke teman-teman bahwa pakai batik itu keren yang pasti ya, dan belanja batik itu juga merupakan kita banyak sekali membantu khususnya para pengrajin batik ya, untuk saat ini ya. Yang paling penting adalah belanja batik dan memakainya. Oke Mbak Tri, pokoknya makasih banget. Mudah-mudahan nanti kita ada waktu lagi untuk ngobrol batik lebih jauh. Batik adalah seni dan keindahan yang merupakan warisan bangsa. Beragam corak yang saling melengkapi mencerminkan budaya bangsa Indonesia. Mari kenakan batik dengan penuh rasa bangga dan cinta, sebagai wujud menjaga sepenuh jiwa.